Ya, halo teman-teman. Sorry nih ya kalau posisi kameranya agak miring karena peralatan recordingku itu ketinggalan. Ya udahlah, apa adanya aja lah ya. Ini aku mau ngelanjutin bongkar ya. Kita lihat internal partnya si Caesar DC Round Pro ini ya seperti apa. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya, ini model-model bentuknya siapa gitu kan. Ini tuh sangat-sangat, bukan sangat mirip, memang ini frame-nya itu frame-frame Leidun Usop 2 ya teman-teman ya. Lizard Bokeh juga sama, hampir sama seperti ini. Tapi Lizard Bokeh itu dia bedanya pengeremannya di sebelah sini. Cuma perbedaannya di situ aja sih sebenarnya. Brakingnya juga di sebelah sini nih. Ini lebih mirip ke Leidun Usop versi 2. Ya, dengan mungkin perbedaannya di sini aja sih. Ini pakai karbon dia ya. Oke, langsung aja nih kita bongkar ya. Langsung dibongkar saja biar nggak penasaran. Jadi aku di sini cuma mau ngebahas yang penting-penting aja, yang nggak penting itu nggak akan ku bahas ya. Nanti buat ngukur bearingnya juga bakal diukur gitu berapa. Kalau untuk bukanya ini dia kalian muternya itu ke atas ya teman-teman. Oh bukan ke atas, nih muternya ke atas berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau kalian mau ngunci itu searah jarum jam. Kita buka dulu. Oh ya, sambil kita buka ya kita ngobrol sedikit lah ya. Jadi untuk si knopnya ini ya, knopnya ini dia pakai ukuran bearing itu sebenarnya nggak ada patokan mau pakai 472 atau 472 setengah, itu bebas. Itu karena nanti gini, posisinya itu kalau kalian ganti knop custom bukan bawaannya itu bakal akan apa ya, banyak merubah gitu loh. Kalau misalkan kalian mau tetap pakai knob bawaannya ya, knob bawaannya yang warna hitam itu dia pakai ukuran 472 setengah, jadi gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai knob yang non ori, custom atau copotan siapa atau apalah pada intinya gitu, kalian nanti banyak penyesuaian. Jadi nggak mesti harus pakai ukuran 472 atau 472 setengah. Dan kalian akan banyak mainkan ini nanti, bushing atau spacer ya teman-teman ya. Oke, ini kita coba copot-copot dulu. Oh ya, sekalian aja ya. Ini sebenarnya bentar. Biar nggak pada penasaran bobot spoolnya itu berapa ya. Sebenarnya itu bobot spoolnya itu sekitar 9,7 atau 9,8 ya. Ini karena sudah keisi PE ceking ukuran paling kecil ya, 0,3 kalau nggak salah. 150 meter full. Jadi ya paling bobotnya sekitar 10 graman. Bener kan? 10,78. Ya cuma naik ya hampir 1 gram lah. Anggap aja naik 1 gram. PE-nya kan apa ya? PE-nya tuh ringan soalnya. PE 0,3 kepangan 3 juga. Oke, ini PE-nya sudah. Ini nanti kita ini ya. PE spoolnya sudah kita timbang ya, sekitaran 10, sekian ya. Aslinya itu 9,7 atau 9,8. Ini nanti ini nggak perlu diukur ya. Ini tuh ukuran bearingnya itu sebenarnya diameter dalamnya itu 3, diameter luarnya itu dia 8, terus ketebalannya dia 4. Jadi kalian bisa pakai 384 kalau mau upgrade lagi ke zirconian ya, kalau misalnya kalian kurang puas. Ini kita dulu. Dan ini juga bearing di bagian sini ya. Ini kita ukur aja sekalian ya, biar lebih enak. Kalau untuk bobot keseluruhan reelnya itu kalian cek aja lah sendiri di websitenya itu atau di official store-nya itu ya, sekitar 100 berapa gitu. 140-an atau 150-an. Diameter luar dia sekitar 14 ya teman-teman ya. Diameter luar 14. Terus ketebalannya dia masuk di 4 ya. Terus untuk diameter dalamnya dia untuk main shaftnya itu masuknya ada 8, berarti 8
8, 14, 4. Ini 8. Wih, jatuh. 14 kesininya itu 4. Ini 8 ya. Tebalnya maksudnya. Tebalnya itu 4 ya. Berarti 8, 14, 4. Kalau kalian mau ganti bearing topnya si main shaft ya. Misalkan kalian mau ganti aja nggak apa-apa. Oh ya. Ini kalau udah ke baut-bautnya itu udah pakai ukuran berapa ya? Aku lupa. T4, T5, T6 gitu ya. Modelnya dia kembangnya itu kembang 6. Ini biar nggak salah posisi ya. Walaupun kemungkinan dia gede kecilnya kembang dratnya itu sama, tapi sebisanya kalian jangan jangan kebalak-balik kalau masang. Jadi habis nyopot itu ditata diingat posisinya gitu loh maksudnya. Ini misalkan ini posisinya di bawah ya taruh di bawah, ini di atas ya di atasnya sini, itu kan ya. Itulah fungsinya. Dan ini sebenarnya kalau buka itu masuknya lewat sini teman-teman, karena ini nggak muat ya. Jadi karena ini nggak muat ya udah lewat sini aja. Hati-hati tapi jangan sampai menggores bodinya, pelan-pelan aja. Yang penting kebuka aja. Ini karena udah pernah ku bongkar, udah pernah ku regrease juga, jadi kunciannya itu nggak terlalu kencang. Jadi memang nggak perlu sih, aku nggak butuh kencang-kencang daripada nanti housingnya aus ya, dol ya. Mending untuk menghindari itu kita aja sih, berhati-hati aja. Ini bagian sini, bagian bawah. Kalau kalian misalkan ngikuti Facebookku ya, banyak hal yang aku sharing di Facebook itu mengenai si ini ya. Aku pasangin apa aja nih covernya nih, real food cover. Nah ini udah kebuka semua ya, nggak ada baut-baut yang tertinggal ya. Memang bawaannya dasarnya seperti itu. Oke. Seperti inilah kira-kira ya teman-teman ya, yang membangun ya konstruksinya daripada si Leidun Usop versi 2 itu seperti ini, dan Caesar di Chiron Pro juga sama seperti ini, kurang lebih sama, cuma bedanya itu dia sini warnanya itu hitam. Kalau si Leidun Usop versi 2 itu dia chrome ya, sama seperti ini, besi-besi gitu, padahal ini sama, ini besi juga sih, besi cor-coran gitu loh, bukan plastik sini, ini besi nih. Besi apa plastik ya, ntar kita cek lah ya, ini besi apa plastik gitu ya, kurang tahu juga nih. Kayaknya sih ini plastik, ini sepertinya plastik teman-teman. Agak downgrade sedikit ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya sudah, mungkin ini agak sulit nyopot ini teman-teman, karena di bagian sini tuh dia sudah terluka ya, mungkin bawaannya seperti itu. Oke, perbedaannya tuh mungkin di gearnya ya. Aku juga agak lupa. Waktu Leidun Usop versi 2 itu gearnya seperti apa aku agak lupa. Kayaknya beda di sini sih, beda di gear juga sih. Beda di gear ini lebih menurutku ini lebih bagus ya. Terus sama beda di ini. Apa ini? Clutch spring. Ini juga dia pakai teflon. Kalau dalemannya ya, ini kan clickernya advance ya, terus dia ini pakai Carbontech ya, Carbontechnya juga Carbontech yang biasa sih, standar lah. Ini Dural ya, Dural seri atau yang punya tingkat kekerasan berapa aku kurang paham. Yang jelas itu Dural ya. Ini gearnya seperti ini, apalagi sih? Perlu kita copot ini. Kalau ini mungkin kalian mau pengen upgrade apa sih namanya? Ini kita ukur aja ya si drag washernya ini, Carbontech-nya nih. Dia punya diameter sekitar, kalian bisa pakai 2,8 ya. 27 ding, 27,9 berarti 28 mili, outernya 28 mili, terus innernya itu dia
innernya itu dia bisa ke 13 mili ya teman-teman ya, 13 atau 12 kayaknya enggak lah, 13 14 mungkin bisa lah ya, 13 atau 12 ya kira-kira. 12 mungkin masih bisa teman-teman, 13 atau 12 mungkin masih bisa. Terus untuk ketebalannya kalian variatif lah ya, tapi jangan terlalu tebal juga, 1 mili ya, ketebalannya 1 mili. Oke, kita sekalian ukur ini aja nih, diameter dari gearnya nih, biar kalian misalkan pengen coba kanibalan gear ya, misalkan gearnya rusak gitu, pengen coba kanibalan ya, kita coba ukur aja lah nih. Untuk outernya dari gear ini itu 36,6 ya, sekitar ya 36,6, 36,5 lah, 36,5, 36,6 ya, sekitaran segitu tuh, 36,6. Terus untuk ketebalannya itu dia masuk di, sebentar kita cek dulu ketebalannya nih. Ini agak sangkut. Ketebalannya 3,9 atau 4 ya. Ketebalannya 4. Kalau ini 36,6. Kalau naik ke 37 tuh takutnya nanti dia bakal seret gitu loh. Jadi ini kalian pastikan 36,6 atau kurang lebihnya deket lah gitu ya. Dekat 0 komanya itu dekat lah, 36,5, 36,4 itu masih toleransi lah. Tapi kalau untuk ketebalan ini kalau bisa memang cari yang ketebalan 4 mili ya, 3,9 berarti 4 mili lah. Ini kisaran ya sekiranya seperti itu. Terus apalagi yang kita ukur, teflonnya juga nih. Teflonnya itu paling tebalnya 1 mili. Tuh 1 mili kan, 0,9 berarti 1 mili. Untuk outernya ini 18 mili ya, innernya itu, main shaftnya itu dia masuk ke ya anggap aja 8 mili lah ya, 8,1 atau 8 mili, anggap aja segitu. Terus main shaftnya kalau kita ukur ya kayaknya sama aja sih teman-teman, 8, sekian lah, tuh 8 mili kan, main shaftnya itu dia 8 milian, main shaftnya 8 milian. Terus kita coba bongkar, kita copot ininya dulu ya teman-teman ya, springnya ini. Hati-hati nyopot springnya, jangan sampai terlalu benggang ya. Waduh, untung jatuh kemana dia? Nih, untung nggak hilang ya teman-teman ya, jatuh ke sini. Hati-hati nyopotnya teman-teman ya, jangan sampai melakukan kesalahan seperti saya tadi. Akunya goblok. Oke, biarin aja dulu di situ, kita nyopot dulu ininya. Nuker lagi. Kita nyopot dulu. Wis. Ya kalau ini sama juga ya teman-teman ya, jangan sampai ketukar-tukar ya, sebisanya jangan sampai ketukar-tukar posisinya. Khawatirnya nanti dia kalau misalkan berbeda drat atau memang udah kodratnya gitu kan ya, biar nggak dol gitu, biar nggak loss. Oke, melepasnya seharusnya tuh ini dilepas dulu sebenarnya, tapi kalian bisa lepas dengan cara seperti ini ya, pelan-pelan aja, ditekuk-tekuk sedikit, nah lepas ya. Oke, kita coba ukur bearing. Ini kayaknya dia bearingnya tuh kayaknya harus dicopot sini. Kalau outernya aja udah kelihatan, mungkin bisa dikira-kira ya 593 gitu. Oh 8 ternyata ini. Tuh 8 tuh. 8 ketebalannya kalau dikira-kira tuh. Gue coba ukur aja dulu. Ketebalannya dia sekitar 2,5. Ini beneran apa enggak sih? Nanti dulu ya. Ini aku mau copot dulu karena ini keras banget. Nyopotnya nanti aja. Ini kita pelan-pelan bongkar bagian skema clutch-nya. Hati-hati, tetap disatuin ya teman-teman ya. Part-partnya itu jangan sampai terpisah. Oke, biarin di sini dulu. Ini springnya tadi ya. Terus kita bongkar
nggak apa-apa dibongkar dulu, dibuka dulu nggak apa-apa, nanti diangkat pelan-pelan biar nanti springnya nggak terbang. Oke, kalau ini sih udahlah nggak apa-apa. Yang bagian atas di sana, oke. Yang bagian bawah, di bawahnya sedikit. Ini sepertinya bahannya plastik ini kayaknya. Sebentar ya, tak ketok-ketok dulu, pastiin. Oh bukan, cor-coran ya. Oh plastik ding, kalau bisa ditukuk berarti plastik ini. Oh plastik teman-teman. Jadi kalau misalkan ini kalian rasa kurang kuat ya, kalian bisa coba beli copotannya Lizard Bokeh Air, atau Lizard Bokeh Air, Lizard Bokeh Pro mungkin, atau Leidonosaurus versi 1, versi 2 ya. Kalian gercep aja ambil biar nanti kalau ini patah kan kalian bisa langsung ganti gitu. Oke cuy, ini kita coba angkat ya pelan-pelan ya. Semoga tidak kacau ini. Semoga nggak kacau. Kita coba angkat pelan-pelan. Oke, ternyata gampang ya ngangkatnya ya. Nggak terlalu mental. Makanya aku waktu nyoba kemarin tuh kok tambarnya lembut banget gitu loh. Ternyata dia pentalannya nggak terlalu keras. Jadi bagus lah. Oh ya, ini dia harus dicopot teman-teman. Tuh, ada ininya. Di dalam itu ada baut. Copot sekalian lah ya aku soalnya mau sekalian eksperimen sedikit. Sorry ya kalau agak berantakan ya, karena aku nggak ready banget buat bongkar-bongkar seperti ini. Mana tadi tuh? Nah ini dia. Bahannya langsung nyatu ya nih ya. Dari cor-coran besi metal ya. Dia langsung nyatu. Oke, aman. Terus kita mau ukur bearingnya nih, bearing dari pinionnya ini, bearing support pinion. Nyebutnya susah. Oke, kita coba ukur. Outernya itu masuk di 11 ini ya, 11. Innernya di 7 ya, jadi 7 11 3 ya teman-teman ya. 7 11 3, ingat 7 11 3. Ini untuk bearing support pinionnya. Oke, apa lagi ya? Nggak ada lagi ya. Paling bagian sini aja nih, bongkar nih. Ini harus hati-hati mencongkelnya pakai biar nggak patah ya. Ini harus dicongkel dari sini dulu pelan-pelan ya. Sebentar, aku harus siapin kain dulu teman-teman. Siapin kain biar nggak merusak, meleceti. Coba dulu. Oh bisa kok, gampang kok, nggak susah. Tinggal dicongkel gini atau dimainin gini, bisa gampang, tidak sulit. Nah ini dia. Bagian terburuknya ini adalah membuka ini teman-teman. Bagian paling menyebalkan ini sebenarnya. Aku mau coba. Gimana ya caranya biar mudah ya. Mencari simpan di mana sih? Dia itu bentuknya seperti gini.
Oke, ketemu. Ini dia teman-teman ya. Ini dia ketemu, bentuknya seperti ini. Ini paling enak kita aturnya sebentar. Ini ada yang meleset ke sini. Nah, kalau kita posisikan yang bagian ini ya teman-teman ya. Posisikan yang bagian agak sulit sih sebenarnya. Ini kan dorongnya kan dari sini sama sini ya. Ini pokoknya diposisikan keluar ke arah ke sini ya. Kita nanti dorongnya ke sana. Ini seperti itu. Harusnya bisa. Wah, kurang lebar ini. Kurang lebar ini. Cari lagi pakai yang lebar. Sudah keluar sedikit. Ketika udah keluar sedikit, kita tinggal surung pakai pinset juga bisa, hati-hati. Tuh udah keluar. Pakai pinset juga bisa, dan ini kalau dorong keluar gini nggak bisa ya, karena dia sangkut. Loh, kalian lihat ya. Ini kalau kita dorong keluar ke sini nggak bisa, dia sangkut. Jadi ya mau nggak mau kita paksa yang keluar itu nanti harusnya bisa sih. Coba aja lah. Yuk dorong, dorong. Oke, pakai cara ini aja teman-teman. Nih, diangkat. Cepet ya, bisa cepet. Oke, ini tinggal kita keluarin aja. Shaftnya atau pinnya di ini, copot, tarik. Nah, ini baru ditarik nih. Shaft yang mengunci si pergerakan dari polnya, main shaft, line guide. Nah, ini dia ternyata busing ya teman-teman ya.
Ini busing kayaknya ukurannya 472 nih. Kita coba ukur dulu. Tebalnya 472,5 ding. 2,5 tebalnya ya. Outernya ini dia 7, 6,9. Innernya paling 4 tuh, 3,9. Bener ya, 472,5. Kalian pakai 472,5. Kalau kalian pakai 472 nanti bakal oblak. Jangan, kalau bisa jangan di bagian paling sensitif ya. Bagian paling sensitif ini adalah paulnya sama worm subnya, itu kalian pakai yang presisi. Kalau bisa dibikin ketat lagi, bikin ketat lagi. Tapi jangan terlalu ketat, nanti tidak ada pergerakan, malah bahaya. Oke, nih aku mau buka bagian ini. Aku nggak punya kuncinya teman-teman. Aduh. Pakai ini aja mungkin ya. Semoga kuat. Semoga kuat. Oh, nggak kuat. Nggak kuat. Jangan. Pakai apa ya? Mungkin bisa pakai ini. Biar nggak rusak teman-teman. Alhamdulillah terbuka juga. Terbuka. Oke, ini aku sekalian ukur juga ya teman-teman ya, biar misalkan kalian rusak gitu loh si apa ini namanya nih, worm subnya ya. Jadi kalian bisa kanibalin pakai apa gitu yang sekiranya sama gitu kan ya. Ini panjangnya dia di sekitar 376, tapi seingatku sih yang namanya worm sub itu dia nanti bedanya tuh banyak teman-teman. Bisa dari yang sebelah sini nih, panjang yang ininya nih, bagian sini ya kan, itu panjangnya sekitar 8 milinan. Terus yang panjang sebelah sini nih, yang dekat gearnya, bukan dekat gear ini. Nah ini panjangnya 3 gitu, 3 mili. Jadi sebenarnya untung-untungan gitu kalau mau misalkan kalian kanibalin ya. Untuk paulnya sendiri itu berapa ya? Paulnya itu dia punya panjang sekitar 6,8, anggap aja 7 mili ya. 7 mili dengan diameternya itu dia di 4 mili. Tapi yang namanya paul itu kayaknya mau dikanibalin agak sulit karena butuh presisi teman-teman. Oke, dari keseluruhan ini udah kita bongkar, udah kita ukur juga. Yang belum itu cuma si ini bearing dari main sub. Ini memang bener-bener keras. Aku jujur susah bukanya. Bukanya itu aku susah banget, keras soalnya ini. Coba ya.
nggak bisa teman-teman, aku benar-benar nggak bisa bukanya, jadi nggak punya. Daripada bermasalah nanti mending ya sudahlah, kita dikira-kira aja ya. Ukuran bearing outernya ini sekitar 8 ya, yang punya ukuran 8 itu siapa ya, ini nggak bisa dikira-kira sih teman-teman. Mungkin 84, 8 outernya 8, 3,5 ya, kayaknya ada ukuran 3,5 teman-teman. Coba dulu dikira-kira saja. Tebalnya berapa nih? Oh 3, berarti ini kemungkinan 383 ini nih. Ini bearingnya 383 kemungkinan teman-teman. 383, tebalnya 3, diameter dalamnya 3, diameter luarnya 8. Kemungkinan sih itu, kemungkinan loh ya. Aku nggak bisa pastiin karena susah bukanya. Nantilah kalau ada kesempatan buka. Oh iya, ini yang belum nih malah bagian sini teman-teman. Tension. Aku mau coba ngasih tahu ke kalian ya. Untuk ngatasi tensionnya ini, knopnya ya, kalau misalkan gampang longgar, kalian gubet aja satu lagi pakai o-ring atau pakai karet. Karetnya itu karet ikat rambut yang kecil ya, yang kecil sekali lah, yang kira-kira sebesar ini ya teman-teman ya. Pokoknya pakai karet gitu, digubet aja pakai karet atau pakai o-ring yang kecil ya, terserah kalian. Digubet lagi sekali biar dia nanti bisa, kalau mentok itu bisa rapet gitu loh. Pada intinya seperti itu. Untuk cara biar dia nggak terlalu kendor gitu loh. Jadi setiap kalian sudah setting, nanti settingannya lepas. Maksudnya lepas tuh berubah lagi. Kalian setting berubah lagi, kan kadang sering kayak gitu tuh si penyakitnya Leidun Usop versi 2 ya, versi 1 versi 2, terus Lizard Boki juga kurang lebih sama kok penyakitnya. Ini kita ukur bearingnya aja, yang bagian nah nih. Hati-hati ya kalau membuka itu ya teman-teman ya. Hati-hati kalau membuka bearing tensionnya. Ini juga support pinion sih sebenarnya. Udah kelihatan ini ukurannya nih. Udah kelihatan ya ukurannya nih. Ini 384. Kok bukan sih? 8,9. Oh, malah lebih gede, teman-teman. Ini 9. Serius ini 9 nih. 9. Ya, 9. Tebalnya 4. Tuh, 9, 4. 4 berarti innernya nih dia sekitar 3. 4 malahan. Tuh. Innernya 4. 494 ya, 494 ya, 494 ya, tensionnya 494, bearing tensionnya 494. Coba tak bandingin dengan ini. Oh ya benar, bearing tensionnya 494, kalau ini 384 kalau yang di spool. Terus kita mau coba bongkar yang namanya kita coba bongkar yang namanya si ininya nih, DC. Kita pakai plus ukuran 0 aja. Bisa nggak ya? Oh bisa, aman. Kita coba bongkar. Sorry ya kalau berantakan ya teman-teman ya. Oke. Kalau ini sih udahlah, nggak usah diratain, maksudnya posisinya ini sama persis kok ini. Bautnya sama persis.
sorry ya kalau kameranya agak sedikit miring-miring. Aku juga ini udah penuh di sini, jadi aku agak geser ke bawah biar nggak terlalu copot. Nih bearingnya nih. Jadi pada waktu aku dapat ini reel itu kondisinya bearingnya berminyak teman-teman. Jadi putarannya tidak ngacir-cir gitu, enggak. Jadi berminyak. Jadi kalau bisa kalian ngecek aja, kalau misalkan diputar itu nggak bunyi kas si bearing, berarti bearingnya kotor. Ini kan bersih nih. Ukurannya sama kok ini. Tuh 8 tebalnya 4, innernya 3. Oke, lompat. Copot dulu innernya tuh. Tuh 3, 2,8. Ini 3 ini. Nah ya 3. Sama ya dengan bearing spool ya. Bearing knopnya itu sama. Bearing set covernya itu sama dengan bearing spool 384. Dan ya ini sebenarnya mau aku coba bongkar. Bentar, aku tak copot dulu. Jatuh ke sini. Ini sebenarnya mau tak coba bongkar tapi aku males ya, karena ini sepertinya kalau diperhatikan itu dia standar ya, dilapisi oleh resin, kelihatan kok warnanya tuh hitam kalau nggak salah. Aku belum pernah punya pengalaman bongkar ini ya, jadi aku nggak berani ya. Kayaknya sih bongkar nggak ya. Bismillah aja, semoga nggak terlalu riskan ya. Coba-coba aja. Kalau aku ragu mending aku nggak bongkar. Takutnya patah. Oh nggak berani aku teman-teman. Daripada riskan ya. Ini feelingku dia, nanti kalian coba cek-cek di channel-channel reviewer lain lah ya, kalau misalkan ada bongkar daleman ini ya. Kalau di tempatku sih nggak ada lah. Ini sepertinya dia dilapisi oleh resin tipis, tapi menurutku lebih baik kalau misalkan ada yang nanya, bang kalau buat hujan-hujanan aman nggak? Sebenarnya aman-aman aja, asal jangan kerendam aja gitu loh maksudnya. Tapi tetap hindari hujan-hujanan, itu aja sih pesanku. Kalau ini seharusnya aman karena udah dilapisi resin ya. Air tuh nggak bakal terlalu nembus ke dalam karena ini kondisinya di sini tuh rapet teman-teman. Ini tuh pas aku masang gini nih rapet gitu loh. Dia nggak ada, seperti nggak ada celah untuk air masuk ya. Tapi tetap usahakan hindari yang namanya air maupun mau kondisinya dia sudah dilapisi sil apapun itu tetap hindarilah, jangan disengaja. Aman ya, bearingnya aman, nggak ada masalah. Oke, ini aku mau langsung pasang lagi ya, terus aku grease dulu ya. Nanti aku tuh pakai oilnya tuh oil ini ya teman-teman. ASNR ini nggak aku oil di bearing ininya, bearing stainlessnya aja. Terus aku tuh pakai buat gear aku yang ini ya. Aku nemuin alusnya itu pakai grease AHM ini ya, yang karakternya seperti balsam tapi lengket sebenarnya. Olesinya oles tipis aja. Nggak terlalu tipis, nggak terlalu tebal. Ini buat gear, main gear ya. Ini buat bearing stainless, dan ini grease warna merah yang sangat lengket ini punyanya si siapa sih itu namanya, Delta Loop ya, Delta Loop yang 1 kiloan yang harganya 150 ribuan itu. Kalau yang cepokan ya, yang kecil-kecil seperti ini tuh dia kayaknya beda karakternya teman-teman. Ini buat biasanya juga buat main gear misalkan yang ini nggak cocok, tapi rata-rata aku pakai buat bearing shaft yang bagian bawah, bottom shaft ya, yang bagian sini nih biasanya aku pakai ke bearing yang bagian bawah. Ku cotot istilahnya apa sih, pokoknya ku taruh di dalam sini bearingnya. Jadi seperti itu. Kalau untuk
bahan-bahan yang apa ya, bahan kalau buat yang slide seperti ini ya, yang slide ya, yang gesekannya itu slide gitu, gesekannya slide seperti nanti bakal ku lumuri juga di sekitaran sini ya, di sekitaran sini juga ku lumuri grease. Itu nanti aku bakal pakai grease-nya Nova Pro nih, Nova Pro ini. Grease slide juga bisa, kalau buat main gear itu kurang cocok ya, walaupun lengket tapi ini terlalu encer ya, lengket banget. Ini tuh lengket sebenarnya tuh, tapi kadang cocok ke reel beberapa reel. Ini sih lebih cocok ke reel spinning sih sebenarnya, tapi kalau buat slide cocok kok, aman lah ini. Oke, jadi aku nggak pakai grease yang mahal-mahal gitu, nggak. Aku alternatif semua ya rata-rata grease-nya. Ini jangan ditiru ya, kalau mau niru risiko tanggung penumpang tanggung sendiri, jangan ditiru ya. Oke, ini aku mau matiin dulu kameranya, sekalian ngerakit, nge-grease. Jadi kalian bukan nggak perlu sih, nanti adalah segmennya kalau misalkan aku mau bikin tutorial regrease gitu ya. Tapi ini nggak perlu lah ya. Oke, ini aku matiin dulu demi menghemat baterai. Ya, oke teman-teman, ini aku udah selesai ngerakit ya. Dari tadi aku ngerakit itu cukup memakan waktu yang lama karena ada detail-detail yang aku perhatikan itu kok kayaknya agak sedikit menggelitik ya. Maksudnya tuh perlu aku sampaikan ke kalian juga ya sebenarnya ya. Jadi gini loh, yang ku temuin tadi itu adalah di bagian clutch atau ya skema clutchnya itu ya. Jadi terutama itu di bagian retainer ya. Tadi kan retainer itu aku udah jelasin bahwa itu bahannya itu plastik, yakin aku plastik. Soalnya ditekuk gini dia bisa ditekuk gitu loh. Maksudnya gampang banget ditekuk. Itu plastik yang terutama itu. Terus yang kedua adalah bagian yang warna putih itu loh. Kalian nanti aku kasih lihat gambarnya lah ya. Yang warna putih itu yang dia ikut bergerak ketika tambarnya kita tekan seperti ini. Terus ketika dia naik dia ikut bergerak, yang warna putih plastik itu. Nah, jadi itu aku perhatikan dia kondisinya waktu kepasang sama, intinya waktu aku mau masang itu tidak bisa presisi teman-teman, tidak bisa presisi. Jadi dia agak terangkat sedikit dengan si per tendangnya ini ya, di sebelah sini ya, spring buat kick springnya ya, yang sebelah sini itu posisinya udah aku bolak-balik sekalipun dia tetap terangkat ke atas gitu. Jadi seolah-olah di bagian sini itu nanti dia posisinya itu agak nggak presisi nempel ke dinding body ya, dinding framenya ini, tapi dia agak keangkat sedikit ke sebelah sini, keangkat di bagian ini teman-teman, yang namanya apa ini, spring kicknya ya, atau per tendangnya gitu. Jadi walaupun kondisinya itu kita apa ya, retainernya itu udah kita kencengin ya, retainer yang warna hitam bahan plastik itu udah kita kencengin, udah padat gitu loh, tapi dia aku perhatikan itu tetap posisinya itu sangat goyang gitu loh, sangat oblak gitu. Jadi ya biasalah kalau itu ya, cuma detail kecil seperti itu kan kadang kalian nggak sadari ya, tapi itu buatku adalah detail yang menurutku aku kurang seneng aja gitu loh kalau memang nggak bisa sepresisi yang aku harapkan gitu lah. Tapi nggak apa-apa, lagian ini kan ya rel lokal juga ya, framenya itu frame yang dibangun dari frame-frame rel yang aslinya. Kalau di Chinese sana itu harganya itu mungkin nggak sampai 800.000 ya, mungkin kisaran 600 atau 700 gitulah ya. Kalau ini kan reel yang 1 jutaan, menurutku kondisi seperti itu ya dengan mesin seperti ini cukup bisa dimaklumi lah, bisa ditoleransi lah pokoknya ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting penggunaannya normal aja. Nanti paling aku akan beli copotannya si Lizard Boki ya, mudah-mudahan masih ada ya, jadi buat cadangan aja seandainya ada masalah. Dan mau ku coba-coba juga nanti misalkan dipasang itu bisa presisi apa enggak, termasuk springnya juga atau pernya itu loh. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman ya. Menurutku untuk di harga 1 jutaan, kalau memang kalian butuh reel yang
bukan low profile sih, round profile ya, round profile tapi bermesinkan DC ya, ada bunyi-bunyinya lah gitulah istilahnya ya, pasti zing ya. Jadi kalau misalnya kalian butuh reel yang uh, round profile terus ada mekanisme digital controlnya gitu ya, ada bunyi-bunyinya ya, satu-satunya yang ada di Indonesia ya baru ini teman-teman. Jadi kalau ditanya bagus nggak ya so-so lah, maksudnya tuh ya bagus karena tidak ada lawannya. Tapi kalau misalkan ada lawannya yang bisa lebih murah gitu kan ya ada. Aku tuh pernah nonton di TikTok atau di mana gitu aku lupa, itu si Kenzi Ortago itu dikasih mesin DC teman-teman. Kalian tunggu aja, siapa tahu nanti bakal masuk ke Indonesia, tapi aku nggak tahu itu bakal di rebrand oleh siapa, biasanya sih Zoro. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk ini di harga 1 jutaan menurutku cukup lah. Jadi antara kalian wajib ambil itu atau enggak wajib ambil itu sekitaran 60% lah ya. Aku nggak merekomendasikan kalian ambil, maksudnya nggak merekomendasikan banget gitu kan ya. Tapi aku tuh juga tidak maksudnya jangan ambil gitu ya. Tidak merekomendasikan banget gitu, enggak juga. Jadi pilihan itu tergantung kalian. Tapi aku lebih dominan kalian ambil aja gitu loh. Kalian ambil ajanya itu di 60%. Kalau ada yang lain gitu kan ya, yang misalkan kalian lebih butuh untuk digunakan bermain kelas like atau apa ya, kelas like atau ya yang agak tinggi dikit lah ya, main toman gitu, ini sih nggak cocok teman-teman. Ini paling mentok kalian main hampal aja. Kalau buat main gabus pun ini bisa, tapi tetap hati-hati lah pada intinya. Bisa tapi tetap hati-hati. Ini gearnya lebih bagus daripada yang pendahulunya, gearnya lebih bagus, cuma dia kalah di retainernya aja sih menurutku, itu ya kesimpulannya. Selebihnya biasa aja. Cuma ini si Leiden Usop versi 2 dikasih mesin DC dah, itu aja sih sebenarnya kelebihannya, nggak ada yang lainnya. Sisanya biasa aja menurutku. Dia aku nggak maksudnya nggak melebih-lebihkan ngegimik-gimik apa gitu. Nanti tinggal dilihat aja lah di hari Minggu ya, aku mau coba pakai buat mikroan ini masih bisa ini nggak ya, maksudnya masih bisa worth it nggak ya gitu ya, maksudnya di harga segitu kalau misalkan dipaksakan buat main mikroan seperti apa, apakah dia case-nya sama seperti si Leiden Usop versi 2 atau apa ya. Ya mungkin Leiden Usop versi 2 lah perbandingannya ya. Jadi aku tuh sebenarnya untuk Leiden Usop versi 2 tuh kurang seneng aja penggunaannya dipakai buat mikro. Itu kan ada beberapa trik atau teknik yang aku lakukan itu banyak miss-nya gitu loh, banyak miss-nya. Jadi aku kurang seneng aja. Apakah dia case-nya akan sama seperti itu? Sesuai dengan yang sudah ku review kemarin itu adalah ini tuh gabungan antara Daido Neuron sama Gitek ya. Jadi memang rasa-rasanya itu kalau untuk short case-nya itu akurasinya mirip Gitek, tapi kalau untuk long case-nya itu mirip Neuron sedikit lah gitu ya. Jadi dia jarak dapat, short case dapat gitu loh, akurasi dapat gitu loh. Jadi mudah-mudahan aja besok aku bisa di hari Minggu ya, besok hari Minggu aku bisa ya ngecekin lah ya, apakah layak buat dipakai bermain mikro gitu ya. Untuk clickernya aku kemarin kayaknya nggak terlalu ini ya teman-teman ya, nggak terlalu ngasih lihat ya. Nih clickernya tuh bunyinya seperti ini. Ini lebih kenceng daripada si pendahulunya ya. Tuh, ini lebih kencang daripada pendahulunya. Tapi untuk si mesin DC-nya itu menurutku kalau dibilang kencang tuh enggak. Bahkan dia sama seperti si Daido Neuron ya, antara kedengeran dengan nggak kedengeran gitu loh. Jadi kalau misalkan kondisinya sepi seperti ini ya kedengeran. Mana ya? Sebentar. Ya, tapi kalau misalkan kondisi rame, ada air, ada maksudnya suara-suara hewan-hewan di sekitaran kalian mancing gitu, mungkin ini akan tersamarkan, sangat tersamarkan. Jadi kemarin itu di kamera itu malah aku rasa nggak kedengeran teman-teman ya, suara DC-nya ya nggak kedengaran itu. Ya sih ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Dan satu lagi ini ada yang mau ku sampaikan juga ya. Kalian kalau pernah lihat video TikTok itu di TikToknya orang-orang Malaysia lah ya,
warna RGB-nya ini dia seharusnya kalau yang pertama kali keluar itu ya, yang generasi-generasi pertama, batch-batch pertama itu yang keluar itu dia warnanya red, green, blue. Pada intinya dia kelap-kelip 3 warna. Sedangkan ini, nah ya, ini mungkin ada detail kecil yang mungkin eh, antara penting gak penting sih, cuma untuk membedakan aja ya. Kalian bisa cek sendirilah. Ini kalau kalian perhatikan ya, aku dikasih tahu sama temanku, sampein udah tahu belum mas? Sebenarnya aku udah tahu, cuma waktu di video kemarin itu memang tidak aku notice karena untuk video saat ini gitu loh maksudnya ya. Nih, lampu RGB-nya ketika kita taruh di break 0 gitu kan ya, dia akan berwarna seingatku merah. Nih ya, lihat ya, perhatikan ya. Perhatikan. Sebentar. Tuh, kelihatan nggak? Aku matiin dulu ya biar kelihatan ya. Nih. Tuh, merah kan? Merah ya. Nah, ketika kita angkat ke bar 1 ya, ini kan barnya kan bar 2 ding. Ini anggap aja bar yang garis ini nih 1, kita angkat ke bar 2, dia masih sama merah. Oke ya, kita angkat ke bar 3, dia masih sama kayaknya biru kalau nggak salah. Ah tuh udah biru tuh. Biru. Jadi 1 2 ya, 2 berarti ini biru ya. Anggap aja ini nolnya. Kita angkat lagi ke bar selanjutnya ya, bar keempat. Biru. Kita angkat ke bar 1 2 3 4 5, bar kelima masih biru. Nah, kita angkat ke bar ke-6. Bar ke-6 nih warnanya hijau. Ya, hijau ya. Jadi tidak ada warna RGB kelap-kelip itu nggak ada sampai ke titik yang maksimal. Ini tetap hijau. Seolah-olah dia punya 3 mode teman-teman ya. Seolah-olah dia punya 3 mode seperti Hasidah Kenaik itu. Jadi seperti itu. Jadi setiap dua bar ini dia berubah ganti settingan ya. 1 2 merah, 1 2 3. Oh enggak ding, 1 2 merah. Kalau di sini 1 2 3 itu biru, 1 2 baru 1 2 baru hijau gitu ya. Jadi yang paling banyak warnanya itu di 3 bar ya. 1 2 3 ini dia warnanya biru. Yang dua pertama itu merah, 2 terakhir itu hijau. Jadi seperti itu. Seolah-olah dia punya 3 settingan dan yang paling range-nya paling luas itu seolah-olah itu ada di tengah-tengah sini nih, ada 3 bar. Jadi mungkin segitu dulu teman-teman ya mengenai pembongkarannya. Mohon maaf terlalu lama, bertele-tele juga. Karena memang tidak ada persiapan aku ya. Takutnya nanti hari Minggu gak sempat ya, soalnya kerjaanku di hari Minggu dan di hari Sabtu besok itu lumayan teman-teman. Oke, sepertinya segitu dulu teman-teman. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf ya, misalkan ada yang memang kurang berkenan di hati kalian ya, tata cara pembongkarannya, ya apapun itulah ya pokoknya ya. Jadi nanti mungkin kalau misalkan aku udah punya studio yang lebih lagi, jadi lebih terkonsep lah, lebih studio lebih proper lagi lah ya teman-teman ya. Ini kan kondisinya aku masih di warung jadi memang sulit untuk menyesuaikan. Oke, dengan Yudi di sini, see you next time in my video. Bye bye.